Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita di pagi ini, saya sendiri yakni La'ali Usolihah dan beserta rekan-rekan saya, Muhammad Sihabuddin Syarif dan Alifia Khalidiyah dan juga Siti Rihana Naftali Zahro akan menjelaskan tentang bagaimana cara memahami geostrategis Indonesia. Lanjut saja langsung kepada materi yang pertama, ialah pengertian geostrategis Indonesia. Geostrategis berasal dari kata geo yang artinya bumi. Secara cermat, kondisi geografis terletak pada persilangan dan berbagai aspek kehidupan yang secara objektif menjadi pertimbangan mendasar. Contohnya yakni, jika kita meninjau dari segi geografis, Indonesia itu terletak dari dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Dan Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan segala kemampuan sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dan geostrategi menurut terminologi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan tujuan dan sarana untuk mewujudkan cita-cita. Cita-cita apa ya nih? Cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Dan selanjutnya yakni B. Landasan fundamental geostrategis Indonesia. Dalam pembukaan UUD alinea 6 tentang pernyataan proklamasi yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan materi selanjutnya ialah fungsi geostrategis. Dalam kedudukannya, geostrategis sebagai konsep penangkalan geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tanggapan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam beberapa aspek, yakni yang pertama adalah aspek ideologi, dan yang kedua aspek politik. Ketahanan pada aspek politik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketahanan aspek politik dalam negeri, dan yang kedua ketahanan aspek politik pada luar negeri. Dan yang ketiga adalah aspek ekonomi, yang keempat aspek sosial budaya, dan yang ketiga aspek pertahanan. Baik, yang selanjutnya adalah sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama adalah mandiri. Maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Yang kedua, dinamis, artinya tidak tetap, naik turun tergantung situasi dan kondisi bangsa dan juga negara. Yang ketiga adalah wibawa, yakni semakin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka akan semakin tinggi wibawa negara dan juga pemerintah. Dan yang keempat, yakni terakhir, itu konsultasi dan bekerja sama. Dan yang dimaksud konsultasi dan bekerja sama di sini adalah adanya rasa saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Alifia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Khalidiyah dari kelompok 10 akan melanjutkan materi. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsepsi dasar geostrategi. Konsepsi dasar geostrategi ada 4 model. Yang pertama ada konsepsi dasar ketahanan nasional model Astagatra. Model ini kesimpulannya adalah perangkat yang menghubungkan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi, yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat dicapai menggunakan kemampuannya. Model ini menyimpulkan ada 8 unsur kehidupan nasional yang dirumuskan sebagai berikut. KN atau kondisi nasional,
dapat dicapai dengan cara F. F ini adalah fungsi dalam pengertian matematis. F dikali dengan jumlah perkalian Trigatra dan Pancagatra dikali T. T ini adalah dimensi waktu. Trigatra ini adalah aspek alamiah, terdiri dari 3 aspek. Yang pertama kondisi geografis atau kondisi wilayah, dan yang kedua ada kondisi demografi atau kondisi penduduk, yang ketiga ada kondisi kekayaan alam. Terus ada Pancagatra. Pancagatra ini adalah aspek ideologi yang terdiri dari 5 aspek. Yang pertama ada kondisi pemahaman dan pengamatan ideologi, yang kedua kondisi sistem politik, yang ketiga kondisi sistem ekonomi, yang keempat kondisi sistem sosial budaya, dan yang kelima kondisi sistem hankam atau pertahanan dan keamanan. Apabila 8 aspek ini terpenuhi dengan baik, maka tercapailah kekuatan nasional. Yang kedua ada konsepsi dasar ketahanan nasional model Morgenthau. Gampangannya, Morgenthau ini menganggap bahwa pentingnya perjuangan untuk mendapatkan power position atau kekuatan posisi dalam satu kawasan. Sebagai konsekuensinya, maka terdapat advokasi atau pembelaan untuk memperoleh power position, sehingga muncullah strategi balance power atau keseimbangan kekuatan. Secara sistematis, model ini dapat dirumuskan sebagai berikut. KN, kekuatan nasional, dapat dicapai dengan F. F ini adalah fungsi dari pengertian matematis. F dikali dengan unsur stabil dikali dengan unsur berubah. Unsur stabil ini ada 2 aspek. Yang pertama kekuatan geografi, dan yang kedua kemampuan sumber daya alam. Dan unsur berubah terdiri dari kemampuan industri, kemampuan militer, kemampuan demografi atau potensi penduduk, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. Yang ketiga ada konsepsi dasar ketahanan nasional model Alfred Heilmahan, atau disebut juga dengan model Mahan. Model ini menganggap bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada letak geografi, yang kedua ada bentuk atau wujud bumi, yang ketiga ada luas wilayah, yang keempat ada jumlah penduduk, yang kelima ada watak nasional atau bangsa, dan yang keenam ada sifat pemerintahan. Menurut Mahan, kekuatan negara tidak hanya tergantung pada luas wilayah daratan, akan tetapi sangat tergantung juga pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Mahan juga berpendapat bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi bentuk kekuatan laut suatu negara. Yang pertama yaitu situasi geografi, khususnya mengenai morfologi, topografi atau peta yang dikaitkan dengan akses ke laut dan penyebaran penduduk. Yang kedua ada kekayaan alam yang dikaitkan dengan kemampuan industri serta kemandirian dalam penyediaan pangan. Dan yang ketiga ada konfigurasi wilayah negara yang akan mempengaruhi karakter rakyat dan orientasinya atau dasar pemikiran rakyat. Dan yang keempat ada jumlah penduduk. Yang keempat ada konsepsi dasar ketahanan nasional model Klein. Model ini menyatakan bahwa negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila memiliki potensi geografis yang besar dan sumber daya alam yang besar. Dalam sistematis, rumusannya adalah sebagai berikut. PP atau disebut perceived power atau disebut juga dengan kekuatan nasional dapat dicapai dengan rumus mengalihkan hasil penjumlahan CL plus M plus E dikalikan dengan S plus W. CL adalah critical mass, yaitu strategi antara potensi
demografi atau potensi penduduk dengan potensi geografi atau wilayah. M. Kemampuan militer. E. Kemampuan ekonomi. S. Strategi nasional. Dan W. Kemampuan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang komponen strategi Astagatra. Komponen ini terdiri dari 8 gatra atau aspek. 8 gatra ini diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu 1 trigatra, yaitu komponen bersifat alamiah dan meliputi 3 unsur, yaitu A. Aspek geografi, merupakan aspek yang berkaitan dengan letak kondisi bumi di mana negara berada. Pengaruh letak geografi terhadap politik melahirkan geopolitik atau wawasan Nusantara dan geostrategi atau ketahanan nasional. Beberapa wawasan nasional yang tumbuh karena geografi yaitu 1. Wawasan benua, 2. Wawasan bahari, 3. Wawasan dirgantara, 4. Wawasan kombinasi. B. Sumber daya alam. Sifat unik kekayaan alam adalah jumlahnya terbatas, penyebaran tidak merata, sehingga menimbulkan ketergantungan. Sumber daya alam dibagi 2, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. C. Keadaan dan kemampuan penduduk. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat mengancam pertahanan nasional. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut. 1. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. 2. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. 3. Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. 2. Pancagatra, yaitu komponen yang meliputi 5 aspek ketahanan nasional dalam kehidupan sosial, meliputi A. Ketahanan nasional di bidang ideologi. Ideologi suatu negara diartikan sebagai prinsip yang dijadikan dasar suatu negara. Dalam strategi pembinaan ideologi ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu 1. Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh warga negara Indonesia. 2. Aktualisasi dalam arti dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. 3. Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat. B. Ketahanan nasional di bidang politik. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila dan merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. C. Ketahanan nasional di bidang ekonomi. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi yaitu dengan cara berikut. 1. Sistem ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat. 2. Ekonomi kerakyatan harus menghindari free trade liberalisme, etatisme, dan tidak dibenarkan adanya monopoli. 3. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan selaras antar sektor. D. Ketahanan nasional di bidang sosial dan budaya. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya dengan tersedianya pendidikan murah dan berkualitas, saling menghormati, sopan santun, beretika, dan bangga menjadi anak Indonesia. E. Ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional antara lain: 1. Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih suka kemerdekaan. 2. Pertahanan keamanan dilandasi dengan landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. 3. Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ukhtina Naftali Zahra. Baik, materi selanjutnya yaitu hubungan komponen strategi Astagatra. Hubungan komponen strategi Astagatra dalam Trigatra dan Pancagatra serta Antagatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat dan lazim, disebut hubungan kolerasi dan ketergantungan atau interdependensi. Oleh karena itu, hubungan komponen strategi dalam Trigatra dan Pancagatra tersusun secara utuh menyeluruh di dalam komponen strategi Astagatra. Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahkan dengan gatra dalam ketahanan nasional Indonesia.
Sedangkan unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas komponen Trigatra dan komponen Pancagatra. Yang pertama yaitu komponen strategi Trigatra, yaitu aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Yang A, Gatra geografi dan unsur kekayaan alam. Hubungan Gatra dengan SDA dapat menjadi sumber atau tempat bagi tumbuh yang berkembangnya potensi sumber kekayaan alam yang dapat memberi nilai tambah bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional yaitu meliputi potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang, kemauan mengeksplorasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup, kontrol atas sumber daya alam. Yang B, Gatra geografi dan penduduk. Hubungannya adalah Gatra geografi dapat menjadi sumber atau tempat bagi penduduk untuk memperoleh nilai tambah dan meningkatkan taraf hidup, pendapatan per kapita, dan lingkungan hidup, serta bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Faktor yang bersangkutan dengan penduduk meliputi dua hal, yaitu aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos, kerja, dan kepribadian. Yang kedua yaitu aspek kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah. Yang C, Gatra kekayaan alam dan penduduk. Hubungannya adalah Gatra kekayaan alam dapat menjadi sumber bagi penduduk untuk memperoleh nilai tambah dan mengingatkan taraf hidup, pendapatan per kapita, dan lingkungan hidup yang sehat bagi kesejahteraan keseluruhan rakyat Indonesia. Yang kedua, hubungan antar komponen dalam Pancagatra. Yang A, ada Gatra ideologi, yaitu sebagai filsafat hidup bangsa dan landasan ideal negara, bernilai penentu dalam pemeliharaan kelangsungan hidup bangsa dan pencapaian tujuan nasionalnya. Hubungan antara Gatra ideologi yang memengaruhi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, atau disebut sebagai Polik Sosbudankam. Karena itu mutlak perlu untuk diamankan terhadap tiap ancaman, hambatan, dan gangguan yang akan mengubah atau meniadakan ideologi nasional itu. Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa, oleh karena itu ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan, yang artinya nilai-nilai yang tergantung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju. Yang kedua, sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan, artinya masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu. Yang B, ada Gatra politik. Tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh bermacam-macam hal yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Karena saling berkaitan, maka perubahan di salah satu aspek akan mempunyai pengaruh terhadap aspek lain. Penyelenggaraan bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu sistem politik yang dipakai, yaitu apakah sistem demokrasi atau non-demokrasi, sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem presidensial atau parlementer, bentuk pemerintahan yang dipilih adalah republik atau kerajaan, susunan negara yang dibentuk apakah sebagai negara kesatuan atau negara serikat. Yang C, ada Gatra ekonomi, yaitu ketahanan ekonomi berhubungan dengan ketahanan dalam bidang ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang berfungsi sebagai penunjang. Sebaliknya, keadaan ekonomi stabil dan maju menunjang stabilitas dan peningkatan ketahanan di bidang lain. Yang D, ada Gatra sosial dan budaya, yaitu keadaan sosial yang serasi, stabil, dinamik, budaya, dan berkepribadian hanya dapat berkembang di dalam suasana aman dan damai. Yang E, ada Gatra ketahanan dan keamanan, yaitu ketahanan dan keamanan memerlukan juga penunjang Gatra lain, keadaan stabil, maju, dan berkembang di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya untuk memperkokoh pertahanan keamanan nasional. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa tanpa pertahanan keamanan nasional yang memadai akan melemahkan ketahanan nasional suatu bangsa. Poin selanjutnya yaitu implementasi ketahanan nasional. Implementasi ketahanan nasional diartikan melaksanakan atau menggunakan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan yang dilandasi sikap ulet dan tangguh untuk mengembangkan daya saing bangsa sehingga menjadi bangsa yang kompetitif dan dihormati di dunia.
Untuk menjadikan bangsa yang berdaya saing, maka bangsa Indonesia harus mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan efisien, transparan, dan accountable. Beberapa permasalahan besar adalah masa politik dan yang terkait dengan kesiapan menghadapi globalisasi, politik luar negeri yang bebas aktif, masalah disintegrasi. Banyaknya kasus disintegrasi karena banyaknya ketidakadilan dan otonomi sistem partai politik dan birokrasi. Yang pertama yaitu implementasi ketahanan nasional dalam bidang politik. Yaitu untuk menghadapi permasalahan dalam bidang politik, maka sejumlah tindakan harus dilaksanakan sehingga tercipta situasi politik yang kondusif bagi peningkatan daya saing bangsa. Beberapa hal yang harus dilakukan yaitu meningkatkan kompetisi diplomat dalam rangka untuk menghadapi berbagai macam perundingan internasional agar kondisi Indonesia memperoleh keuntungan. Yang kedua, mengembangkan politik luar negeri yang bebas aktif dan penyelesaian disintegrasi bangsa dengan baik. Yang kedua, yaitu implementasi ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. Untuk menghadapi permasalahan ekonomi, maka sejumlah tindakan harus dilaksanakan sehingga tercipta kondisi perekonomian yang kondusif untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Beberapa hal yang harus dilakukan yaitu menata kebijakan fiskal terutama yang terkait dengan pajak serta retribusi. Yang kedua, mengembangkan industri yang berorientasi pada produk dalam negeri. Yang ketiga, menggiatkan awas embada pangan. Pangan adalah kebutuhan pokok, oleh karena itu program swasembada pangan harus dikembangkan dengan memberikan harga yang memadai bagi petani. Yang ketiga, ada implementasi ketahanan nasional dalam bidang sosial budaya. Untuk menghadapi permasalahan dalam bidang sosial budaya, maka sejumlah tindakan harus dilaksanakan sehingga tercipta kondisi sosial budaya yang mendukung daya saing bangsa dengan terciptanya sumber daya manusia yang kompeten, kondisi sosial yang stabil, dan berkembangnya budaya sebagai hasil karya manusia Indonesia. Beberapa hal yang harus dilaksanakan yaitu peningkatan mutu pendidikan dengan menerapkan standarisasi pendidikan, yang kedua, meningkatkan perbaikan lingkungan seperti penataan daerah industri, pengelolaan sampah, dan pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah. Yang ketiga, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi WNI seperti perlindungan kecelakaan, kematian, dan pelayanan hari tua. Yang keempat atau yang terakhir yaitu implementasi ketahanan nasional dalam bidang hukum. Untuk menghadapi permasalahan dalam bidang hukum, maka sejumlah tindakan harus dilaksanakan sehingga tercipta kondisi tertib hukum dan menjamin kepastian hukum, sehingga tercipta tertib sosial dan kondusif bagi investasi dalam mendukung perkembangan bangsa Indonesia. Beberapa hal yang harus dilaksanakan atau yang harus dilakukan yaitu meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum dan dukungan sarana penunjang yang memadai, meningkatkan kesadaran HAM, dan mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.